lanjutkan. Lanjut Lagi Pak ya. Lanjut lagi. Karena tadi mau istirahat dulu 1 jam. 1 jam full Kita ngobrolin lokal. Sejam ke tadi? sejam. Setengah jam. Tapi setengah jam yang bahas jalan agak lebih banyak porsinya dibanding yang bensin. Ya, yang jelas tadi kita full ngerekam 1 jam. Oke, 1 jam. Sekarang kita lanjut lagi Pak. Oke. Ya, lanjut lagi. Kita bahas yang lebih nasional. Dan ini mungkin berkaitan dengan dulu kerjaan kita. Apa tuh? Editor Pak. Oke. Editor. Bukan kerjaan yo. Hobi. Hobi kalau dulu. Hobi ya. Mantap nih, masih hangat ya. Hangat banget. Hangat gitu kan. Udah gitu kita kan istilahnya berangkat dari situ. Iya. Jadi kayak ngerasa sakit nih. Dan maksudnya pernah, dan aku pernah juga editor plus itu kameramen dibayar. Aku pernah ikut. Oh ya pernah. SMA pernah. Aku pernah juga. Banyak duit gara-gara itu tuh. Nah, duit. istilahnya tuh jasa kita tuh dibayar. Iya, ada harganya lah. Kita bertiga pernah di situ. ya perunggu lagi nih. Kena. Oke, lempar kasus ya Mbak. Iya. Dari kemarin tuh di bulan Maret akhir sampai April ini ada kasus di mana kasusnya adalah seorang video editor, dia ngerancang segala macam kan, progresnya segala macam untuk pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, itu dipidanakan. Masuk RAB lah ya. Masuk RAB. Ya, masuk RAB Pak. Masuk RAB awal. Nah, masalahnya adalah dia tuh pengerjaannya sudah lama dan udah jadi videonya bagus, ya. Dan baru dipidanakan di tahun ini. Ya, Nah, oke. Nah, masalahnya adalah JPU Pak, Jaksa Penuntut Umum, itu mempermasalahkan proposal yang diajukan oleh editor ini yang bernama Amsal. Kita panggil Amsal ya. Yang bernama Amsal. Nah, itu dia mempermasalahkan di bagian ide, editing, cutting, dubbing, mikrofon. Itu harusnya bukan senilai berapa juta gitu kan sebenarnya, tapi harusnya dinolkan. Nol. Karena itu tidak salah, katanya tuh udah masuk ke bagian apa? Dari satu paket Pak. Jadi pengerjaannya tuh udah sekaligus itu, tidak dipilah-pilah lagi, tidak dipisah-pisah. Oh, jadi maksudnya biar RAB-nya tuh langsung buat video dalam satu nggak dipisah-pisah lagi. Maksudnya itu kan ide segala macam tuh nggak dihitung, nggak dipisah, dimasukkan ke dalam satu pos. Oh, ini permasalahan administrasi aja kan berarti kan? Sebenarnya itu masuk ke data. Oh ya, data. Iya jelas. Tapi Karena kan rencananya sekian. Tapi dimasukkan ke tindak pidana karena menggunakan, karena diduga markup. Ya, markup dari pihak penyedia jasa. Kok harganya segini? Kok harga segini gitu. Padahal kalau menurut Ferry Banian bikin video. Wah, rupanya pembuatan video profil desa itu sekitar 30 juta. Dan itu terbilang murah untuk video profil desa. Ya. Dan di tempat lain mungkin bisa lebih gitu. Dengan kualitas video yang didapat kan? Bagus. Iya. Bagus. Kualitas video, terus peralatannya, drone. Oke, drone. Wih, sewa drone segala macam. Drone. Kameranya pun bukan yang 2 jutaan. Enggak, itu lensanya aja bisa. Gila. Ini sebagai yang pernah mengedit segala macam, gimana Pak tanggapannya Pak? Lihat. Kita juga sebagai editor juga ya. Sebenarnya nggak ada yang bisa dikomentari soal videografernya. Nggak ada. Itu dah. Maksudnya ini kan pekerjaan value ya. Jasa. Value-nya itu tergantung orang yang ngelihat nggak sih berapa nilainya. Misalkan kita bertiga mungkin bisa penilaiannya beda. Tapi yang buat si Amsal ini menilai pembuatan dia 30 juta. Kalau kalian mau order 30 juta ya, Pak. pasang red card-nya segini. Iya.
Kan udah juga. Nggak ada yang bisa dikritisi, nggak ada yang bisa. Maksudnya itu udah paling benar. Karena paket dia kan. Iya, paketnya dia dia. 20 juta. Mungkin nggak mungkin si Amsal ini dia tidak mengidentifikasi apa masalahnya apa nih kalau kita mau bikin video itu kayak gini-gini apa masalahnya, oh ada ini. Apa. Nah dia kan 30 juta, dia sudah siap dengan semua resiko kalau videonya tuh kalau misal hujan nggak bisa bikin video, kalau ini nggak gini, ini udah di level produksinya udah dipikirkan, level produksi sudah dipikirkan, post produksi sudah dipikirkan, pra produksi sudah dipikirkan, semuanya sudah dipikirkan. Kayaknya itu bukan hak kita lah untuk menentukan benar apa enggaknya penilaian Pak Amsal ini. Nggak apa-apa. Karena dia yang ada di keadaan itu dan referensinya dia juga kan punya. Tapi cacat logikanya itu adalah ketika dia dianggap markup. Ya. Wow. Kan yang punya harga Pak Amsal. Dari mana dia bisa markup harga? Kalau misal gini, dari awal Pak Amsal minta 60 juta. Kalau orang desa, oh mahal 60 juta. Enggak. Oke, saya enggak bikin. Iya. Berarti kan udah ditolak awal. Iya, awal. Enggak ada kewajiban untuk. Tapi kan ini disetujui. Barang udah ada. Iya, yang mendiskusikan, yang memutuskan kan pemerintah nih, pemerintah desa. Oh kayaknya 30 juta bagus nih. Boleh nih, bisa ambil, nih. gitu kan. Ambil. Kalau misalnya yang dianggarkan 50 juta, masa Amsal yang kena tangkap? Iya, kan yang Seandainya kalau 50 juta nih yang keluar nih. Ini kan harusnya yang anggarkan 50 juta yang kena tangkap. Iya, yang pertanyakan 20-nya kemana? Iya, itu kemana? Mana? Tapi ini kan penyedia jasa. Nggak tahu apa-apa nih. Iya. Mbak, saya punya harga segini. Mau ambil nggak? Udah. Ambil. Ya, saya kerjakan. Tetap cacat lagi kan. Ini bikinannya siapa sih? Tapi sebenarnya yang bikin kesalnya tuh si jaksanya ini kok. Oke. Kok menilainya itu. Takkan dia yang tahu Ya. gitu. Nah, Jasa. ini balik lagi ke pembicaraan yang sebelumnya. Kita tuh nggak bisa menuntut sesuatu dari orang yang nggak kompeten. Nah itu. Tadi enggak bilang apa? Enggak kompeten itu. Iya. Kompetensi dia di situ tuh nggak ada. Dan faktanya adalah yang mengaudit itu kan inspektorat ya. Inspektorat Kabupaten Karo itu mengaudit RAB itu tuh. Yang mengaudit siapa? Tim IT. Tim apa? Orang-orang IT yang audit. Bukan orang ekonomi, bukan orang manajemen atau memang bidang videografer, videographer, enggak, ya. IT. Mungkin orang IT dia dianggap bisa kali ya. Makanya disuruh audit itu kali kan. Ya, paham. Orang IT yang audit. Itu fakta tuh. Fakta di lapangan orang Saya IT sebagai yang lulusan IT itu paham semua IT itu harus paham semua pokoknya. Bisa betulin kipasnya. Weh, berganti freon AC juga disuruh. IT. Padahal freon AC yang mana aja nggak tahu, tapi udah disuruh nih. IT. yang mengaudit itu. Ya, makanya dibuatnya nol itu. Ya, hasil mungkin audit. ini ya menurut orang umum ya. Masuk IT itu jadi robot. Iya, ngerti. Ngerti semuanya. Kelistrikan gitu. Iya. Masuk loh padahal Enggak, orang IT suruh benarkan komputer juga belum tentu bisa. Iya. Orang biasanya main software ya. Orang yang benarkan komputer suruh bikin program juga nggak bisa. Kayak gini aja lah. Namanya hardware. Jangankan yang IT, yang teknik elektronnya aja kan ada yang Spesifik. sub apa ya istilahnya ya? Itu spesialis lah. Orang IT itu setengah dewa kali ya untuk orang umum ya. Orang umum tuh udah. Jadi orang IT suruh ngaudit gitu. Iya, Aneh. nggak bisa, nggak boleh. Harusnya sesuai kompetensinya aja. Itu kan dia ngaudit RAB ya. Iya. Orang akuntansi ke. Iya, tapi gini. Ini yang audit persepsinya itu terlalu subjektif, tidak objektif. Harusnya audit itu persepsinya harus objektif. Apa yang kita lagi audit? Bukan kalau ini kan tadi menurut dia, menurut yang audit nih. Atau menurut jaksa nih, kan subjektif sekali kan. Betul. Oh kayaknya ide enggak perlu dikasih harga lah. Subjektif sekali kan. Padahal kan kalau kita ngeliat objeknya, menurut Anda bikin ide itu langsung puar jadi ide. Kan enggak. Maksudnya Kayaknya apa ya? Pikir dulu. Nonton dulu lah videonya. Oh ya bagus kayak gini. Nah, kegiatan itu tuh dihitungannya nol karena nggak ngeluarin Biaya. biaya. Menurut dia. Wow.
Padahal kan proses mikirnya Iya. kan makan, minum, internet itu Gitu. kan ada. Kalau kita mau ngitung ada duitnya apa enggak, Heeh. orang yang punya ide itu sudah melewati apa saja, itu menjadi faktor. Terus dia Pak. sekolahnya apa, Sekolahnya. itu ada duit dong sekolahnya. Ya. Terus pengalaman tuh enggak, masa pengalaman enggak ada duitnya? Ya jam terbang. Iya. Yang terbang itu semua ada duitnya, cuman itu enggak berbentuk fisik. Nah, itu sih kenapa nol tuh ya Karena nggak ada fisik- fisiknya nggak nggak ada. bisa. Karena ya angin lewat. Makanya auditornya tidak kompeten menurutku. Makanya kan sampai di DPR. Di DPR, Iya, DPR di di sidang. Komisi 3 kan? Komisi 3 kemarin tuh. Masih terakhir sampai Kena serang jaksanya. jaksanya 4 orang tuh dibawa semua. Dibawa semua. Dan itu sebenarnya banyak riwayat, Pak. Yang pertama, rupanya kepala Kejaksaan Negeri Karo itu orang baru ditugaskan di situ, baru berapa hari itu, dan itu katanya kasus mangkrak. Kasusnya si Amsal ini mangkrak dari 2-3 tahun yang lalu, jadi langsung dikerjakan. Wow. Nah, masalahnya adalah apakah memang harus kasus Amsal dulu yang dikerjakan atau ada pesanan di situ buat mengkriminalisasi si Amsal. Sepertinya menurut persepsiku bukan pesanan untuk mengkriminalisasi Amsal, tapi kasus Amsal untuk nutupin yang lain. Ay. Apa ya nutup apa? Spekulasiku sih kayaknya untuk nutupin yang lain, jadi kerjakan yang kecil dulu. Tahunya jadi besar masalah ini. Nah, karena kan editor nih kan kaitannya sama sosmed. Iya. Konten kreator loh. Betul. Dan menyinggung yang namanya sosmed gampang viral Bang. Viral nasional lagi kan? Wah, benturannya lebih ganas. Iya, betul. Udah kengakar-ngakar kalau sekarang. Dan kemarin akhirnya minta dirombak lah istilahnya, Kejari Karo ini minta dirombak susunan orang-orangnya gitu. Karena kepala kejarinya juga dapat suntikan, ada mobil-mobil Pak dari bupati gitu kan. Oh, iya. disebutkan di sidang tuh disebutkan. Gila. Di DPR Transparan ya itu ya? Di DPR tempat mobil ini, plat ini, dari siapa? Ya. Kepala kejarinya tuh. Nah, kalau yang JPU-nya nih diindikasikan ada kenaikan dana pribadi itu, ada kenaikan ini Bapak M dan dana hibah gitu. Diusut Pak, internalnya di apa, dapat duit dari mana, LHKPN-nya segala macam diusut si JPU-nya nih. Sama kepala kejarinya nih. Pokoknya mind blowing lah nih. Benar nih kasusnya pesanan apa enggak nih ya? Atau cuma menutupi kasus lain gitu. Tapi itu memang kita loh. Sosialnya kita memang seperti itu loh. Iyalah. Kita udah nggak bisa protes lagi loh. Kita selama menguntungkan pasti dikerjakan tuh. Posisinya kita lagi tidak menguntungkan aja nih. Aku rasa mungkin kita goyang juga kalau disuruh kayak gitu. Aku nggak mencoba menafik lah ya. Iya, Tapi betul. kalau misalnya kita Ada. dikasih posisi itu, duit banyak nih. Banyak nih. Boleh Ada juga nih kan. Iya. Ada kesempatan, ada kebutuhan. Iya, Udah. iya, pas. jadi Pak. Jadi lah, jadi Ya. barang Cuman kebetulan Ya. Jaksa Karo ini Rada juga. kena getahnya. sebenarnya. Lagi sial lah. Lagi sial. Sebenarnya kan kasus kayak gini kan Semua tempat ada. Ya. pasti ada. Ada. Dan ya Iya, kita nggak bisa mungkirin itu udah jadi kehidupan sosial kita, jadi rahasia umum. Jadi- Kalau si A tiba-tiba dapat, mobil baru si A nih. Dari mana duitnya? Gaji seingatnya nggak cocok lah dengan gaji. Ini mobil ini. perasaan insentifnya juga. Iya, tahu-tahu kerja 2 bulan Fortuna. Wah, Oh, dari ini mana dapat dari mana duitnya? nih? Waduh. Nah, itu proyek apa nih? yang menyebabkan akhirnya kan kasusnya selesai kan, kasus Iya. selesai, Amsal bebas segala macam. Nah, kesimpulannya adalah itu menyebabkan kita nih sebagai pihak katakanlah punya perusahaan gitu kan, mau kerja sama pemerintah tuh kita dari takut. Oh iyalah, jelas. Sudah pasti. Dari awal juga kita balik lagi kata-kata sebelumnya. Jangan berekspektasi sama orang yang nggak bisa kita ekspektasikan. Dari awal kita ekspektasi kita rendah loh sama pemerintah. Jangan tiba-tiba kita nuntutnya banyak. Cukup segitu aja lah. Udahlah. Oh yang pemangku ininya. Iya. Iya kan. Memang solusi paling tepat adalah kabur aja dulu. Australia menerima, Jepang menerima, tapi Jepang jauh-jauh. Australia Malaysia sih. aja. Oh, Thailand menerima, Thailand. Australia sih yang Australia. secara visa enak. Udah,
Indonesia dibom aja udah. Indonesia udah lah yang autopilot. Udah nggak ada yang bisa diperbaiki di Indonesia. Nanti ada yang komen, tidak nasionalis, Peduli amat, anti asing. Weh. peduli amat. Benar. Orang gaji cari sendiri. Kalau gaji dicarikan negara baru dukung negara. Lah, dicariin itu anak. Itu kalau punya kekuatan solo leveling. Ya makanya nanti kan kita lihat nih 2029. Apa ya? Cuman orang-orang privilege yang dapat duit negara. Berarti lebih ini ya, lebih untung kita masuk ke dalam situ sekarang sebenarnya. Ke dalam apa, Pak? Ke dalam circle itu. Circle pemerintah. Tapi kok integritas kok dipertanyakan? Betul. Lah, Kok orang berintegritas ya? badan masa secara perut nih kita keisi dulu dong. Iya. Makanya solusi paling tepat itu kabur aja dulu. Itu kalau masih punya integritas. Ya, kita mau yang penting. Ya tapi ya itu karena udah dengan dinamika sosialnya udah kayak gitu. Aku pribadi kalau memang ada orang yang melakukan itu, aku udah nggak bisa apa-apa. It is what it is. Terjadilah. Iya. Karena kita nih masih bisa dibilang integritas karena kita nggak di posisi itu. Betul. Kalau kita udah di posisi itu tapi kita nolak, itu kita punya integritas. Tapi resikonya perut kita kosong. Iya. Iya. Itu yang dipertanya. Kau nih idealis atau enggaknya tuh harus di posisi itu dulu. Iya, harus di situ dulu. Kalau kau belum di posisi itu, nggak valid. Nggak usah ngomong. Nggak salah, betul. Kalau udah dihadapin baru, saya nolak. Bagus ya. Pas saya nolak. Tapi kan saya nolak di sini kan habis Kosong, nih. Pak. Kosong. Ini kan Kosong. sekalinya nolak dituntut nih. Sekalinya kerja benar kan? Itu bener, yang Amsal kan itu bener, bagus. Nah, balik lagi yang kasus kita yang kemarin yang untuk kerugian negara padahal gula itu. Ini termasuk kasus-kasus yang kemarin, Pak. Bom Lembong. Oh ya. Terus Pak Nadiem Pak Nadiem Makarim. Apa kabarnya? Terus yang mana bahas yang Pelni. Ya ibu di siapa kapal tuh ya lupa ya. BUMN di kapal. BUMN kapal ya. Tapi dinilai kerugian negara, memperkayakan orang. Nah, sama. Itu. Ada apa dengan hukum di Indonesia nih? Tiga ini. Betul ya, Pak. Tanyanya, Pak. Siapa yang diuntung dulu? Sebenarnya bukan ada apa dengan hukumnya, sistem hukumnya betul. Orang yang menjalankan sistem hukumnya yang bermasalah. Karena politik dan duit itu hal yang perlu dikuasai orang-orang tertentu. Kita karena nggak punya dua-duanya ya, Nggak ada. makanya kita nggak terlalu ngurusin itu. Kita kan pengamat dari luar Iya, nih. pengamat dari luar. Yang Ya hidup kita cukup gini-gini lah. Ya. Nggak bisa berselamat, yang penting hidup aja udah gitu. ya, Kita nggak berharap mobil kita Fortuner 5 gitu kan. Fortuner 5. 5 biji Fortuner kita 5 nggak berharap biji. gitu kan. Paling nggak satu itu pun Xenia udah jadi gitu ya, kan. maksudnya ya mobilnya untuk kebutuhan. Iya, kita nggak menuntut dasar. yang besar kan. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak perlindungan yang perlu kita jaga. Semakin banyak yang perlu dijaga, semakin banyak kita mengorbankan sesuatu untuk menjaga apa yang kita miliki. Nah, ya itu ya, karena kita nggak punya banyak yang perlu kita lindungi. Yang perlu kita lindungi keluarga kita, harta kita yang sedikit ini, itu aja yang perlu. Jadi kan kita nggak perlu jadi gubernur kan untuk melindungi harta kita kan. Iya. Sedangkan gubernur perlu Melindungi hartanya. nggak melindungi hartanya, melindungi kedudukannya, politiknya, melanjutkan kedudukannya. makanya. Nah, Masuk akal, makanya mereka perlu menyembunyikan banyak hal. Pemimpin perusahaan-perusahaan besar perlu kedudukannya sama uangnya tetap berjalan. Lah kita orang bawah kok, apa yang kita perlu jaga tuh apa? yang penting berselisih. Iya. Itu secara nggak langsung juga gini loh, sistem yang sudah menjadi budaya yang membuat sistem. Jadi dua siklusnya jelek, sistem jelek jadi budaya jelek buat sistem jadi makin jelek. Itu dua hal. Udahlah, solusi paling benar bom ya Indonesia udah. Nah, riset Kan kalau ikut perang kita kalah. Iya. loh. Enggak, kita termasuk militer terkuat di dunia. 10 besar orang. Ya kan.
Ada. Tapi secara Di atas Israel, Pak. secara teknologi Kadang gini, Secara teknologi. aku takut Indonesia tuh kadang suka ngeklaim diri sendiri. Iya. iyalah. Indonesia macan Asia zaman dulu nggak ada yang ngaku Indonesia macan Asia. Cuman Indonesia yang ngaku macan Asia. Malu aku begitu taunya. Yuh, enggak rupanya tuh. kita nih bukan apa-apa. Emang penduduknya Borobudur katanya 7 keajaiban dunia. Oh, enggak loh rupanya. Bukan loh, kita lo suka ngeklaim diri sendiri. Malu. Antek-antek asing. Nah, antek-antek asing. Ujung-ujungnya join. enggak, ujungnya join, ujungnya sering keluar negeri. Ya jadi antek asing. Alasannya kan kalau untuk nggak pengen ini. dijajah, jadi antek asing. Iya. Alasannya kan untuk ini, biar usaha membuka lapangan pekerjaan. Ya, saya suka Burger King. Saya masih suka Burger King. Semua burger milik Tuhan. Semua tanah punya negara juga. Nanti kita nggak akan bingung lagi kok kalau di surga. Aduh, nggak rusak di lahir. The best itu monster marketing. Aduh. MBG. Apalagi, jadi Kesimpulannya adalah Amsal ini lagi sial. Iya. Beruntung dalam artian Lagi sial kena kasusnya. ngasih Beruntung tapi kasusnya dibantu. diviralkan. Iya. dan kemarin hakimnya memutuskan untuk vonis bebas ya. Menurut hakimnya dia tuh mikir-mikir juga. Aneh emang. Kan harus mikir-mikir gitu. Iya. Karena mungkin ada tekanan dari jaksa, Pak. Ya tekanan. Karena kan satu kehakiman lah. Teman kantor. Ke kantor. Teman kantor. Tolonglah nih Goskan lah. Ini kalau ke kantin makan siang nih ketemu nih biasanya. Tapi kan istilahnya kayak kalau ini ku pidanakan, misalkan Amsal ditahan 2 tahun nih, kan polisi udah 2 tahun. Hakim yang habis. Iya. JPU udah kena di awal, hakim kena di awal lagi kedua. Nah ini pihak yang dirugikan itu lagi sial dan kejaksaan dan hakim itu lagi kena sial juga karena ketahuan. Iya. Biasanya tidak ketahuan karena udah ada 3 kasus yang tidak ketahuan kan dan berhasil berhasil dipidana sama mereka. Udah ini ya, udah ada menjalani tiga korban tuh. 3 orang. udah menjalani hukum. Pas Di Amsal Karo juga kan? Heeh. Karo juga. Pas Amsal mereka sial. Sial. Ya udah gitu aja. Tapi memang beberapa pihak menjalankan tugasnya secara semestinya. Contohnya kayak teman-teman aktivis sosmed yang ngasih tahu kalau ini ada kasus yang tidak adil. Ya. Nah, kita patut apresiasi teman-teman yang mengerjakan tugasnya sesuai peran. Ya. Besar perannya kan. Kalau teman-teman aktivis nggak menyuarakan, nggak akan besar loh ininya. Iya, Atensinya nggak akan besar. Akan besar. Kita menurutku teman-teman aktivis itu sudah sadar keadaannya di mana lah. Mereka udah nggak bisa terlalu berharap sama pemerintah. Ya. Mereka cuma bisa bukan cuma mereka menyuarakan dengan caranya mereka. Menurutku kita sebagai masyarakat salah satu caranya yaitu kita tahu peran kita itu di bagian mana. Teman-teman aktivis tahu perannya itu tuh menyuarakan biar orang-orang kayak kita tahu. Oh ada lagi ada masalah ini nih. Kita bisa nge-post nih, kita post. Lagi-lagi rakyat bantu rakyat dah. Ya. Sekarang tuh udah gitu aja lah. Udahlah. Nggak bisa ngarap. Paling benar. Enggak. Soalnya kita kan tidak bisa berharap sama orang yang tidak kompeten. Tapi orang tidak kompeten itu banyak di pemerintahan. Dan nggak tahu inilah. Dan kalaupun dia kompeten akan terseret. Ya, budaya jadi sistem jadi budaya. Susah. Akarnya terlalu banyak. Makanya udah bomjak lah Indonesia. Terlalu makar. Tapi abang disangka skeptis sama pemerintah, jaga akar. Enggak apa-apa. Oh, selama pengaruhnya nggak terlalu kuat. Udah masalah. Iya dong. Semua kan gitu. Pertanyaannya gini, siapa yang enggak skeptis sama pemerintah? Iya lah. Kan banyak. Kadang orang yang di dalam pemerintah skeptis sama sistem mereka sendiri. Jadi pertanyaannya siapa yang kita?
kadang kita pun nggak tahu nih, kita nih kadang diadu dombanya sekarang. Iya. Ada propaganda ya itu kan, mau dimanapun juga sosmed. Nah, jalanin, cari celah yang bisa kita cari lah. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Ya itu lah, rakyat bantu rakyat ya kan. Bagi rakyat. Kalau udah bosan, berdoa aja Indonesia kena bom. Nah, kan tadi kan pikir masing-masing ya. Ya udah, kalau ada modal ada apa ya cabur air. apa? Apa? Kabur aja dulu. Kabur air. Oke, ada lagi? Ya udah, kabur. Oke. Apa? Next. Next. Oh, next masih mau bahas lagi?